beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan badannya, semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah SWT. Ala hadiniah wali kuliatin salihah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dimohon Ustaz kawan bagi ini. Umi mana Umi? Pucuk. Nih, sama belum? Yang belum sama? Ya. Ini Samuel belum nih, Tat. Oh, belum. Kan nangis lagi sama. Masuk. Halo, Samuel. Nih. Sama ya? Kamu ya? Enggak kan? Ya. Udah? Terima kasih sekali lagi. Saya atas nama donatur mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ini wa zahiri amrartuka fasabbahat bihal hasa wa arwatir isyabi ma'in hamiri ala ma'ashik wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri ya sabiqan ni'am wa ya نقام ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم ويا بلا بداية ويا آخر بلا نهاية ويا من له اسم بلا كنيا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نسيري وعر على رعي الحمى وهو قادر إذا ضاع في البين عقال بعيري نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قيوم يا قوي يا متين يا متكبر يا معين أن ترزقنا سعادة الدارين يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلا الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحبه عد ما لمع البرق ومزن قد هما. الفاتحة.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basit ya Hafiz ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasim ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid Aku ya Wakil ya Qawi ya Madinu ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Samadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawwab Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami'u ya Ghanim ya Mughni ya Mani'u ya Dharru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baghi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tusalli ala nabiyyika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa al wasilata wal fadilata wal maqamal mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad wa an tu'tiyana min khairi kulli 'ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa an tasrif 'anna wa 'man law ta'aluqu bina wa 'anna hadatil watan wa 'anis salati tiswa kullu 'ajilahu وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اصرف عنا ونمسوها بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا ونمسوها بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا ونمسوها بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا سيدنا يا محمد إننا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه disebut hajatnya masing-masing. لتقبل لنا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حاضر نصيبا في كل خير تقسم بهذا يوم وفيما بعده وفي هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي بها رحمة تنشرها أو رزق تبسط ونور تشف وذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Ustaz Wawan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, keluarganya menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Begitu juga kepada orang tua kita, ada Mbak Heni, alhamdulillah donatur kita ada di tengah-tengah kita. Dan kita juga doakan para donatur-donatur yang di awal tadi sudah saya bacakan namanya. Kita doakan beliau-beliau semuanya, hajat-hajat beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Apabila mereka di antara mereka ataupun keluarga mereka, saudara mereka, tetangga mereka semuanya yang mungkin sekarang sedang sakit, senantiasa diangkat segala bentuk penyakitnya, diganti dengan ampunan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Memang pada awalnya saya minta kepada pengurus Bojo untuk meminta para yatama itu yang SD ke bawah. Jadi kalau ada teman-teman nanti barangkali kok saya nggak dapat, berarti tidak bagian daripada SD ke bawah. Ya, ini saya pilihin semua SD ke bawah. Yang baru lulus termasuklah. Ya, tapi nanti begitu udah SMP tidak bagiannya. Jadi saya pilihin yang SD ke bawah. Yang pertama. Terus selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sudah menjadi suri teladan, contoh bagi kita. Ya, contoh bagi kita dari bangun tidurnya beliau sampai beliau istirahat lagi, itu semuanya Rasulullah memberikan contoh yang begitu mendalam. Suri teladan minal zulumatil ila nur, jadi contoh dari zaman jahiliyah yang tidak mengenal agama, tidak mengenal ketauhidan kepada Allah. Tapi sekarang Allah kirim manusia yang termulia, penutup para nabi-nabi, yaitu dengan nama Muhammad, yaitu sekarang bergelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasul itu pas belum tentu Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi pasti Rasul, utusan. Ini Nabi Muhammad itu udah Rasul juga Nabi, dua-duanya kekasih Allah, dan beliau adalah kekasihnya Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam Quran sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu apa? Suri teladan. Maka oleh sebab itu di hari ini kita berkumpul di tempat ini sekitar 29 ya, atau 30 tadi yang laporannya itu begitu. Kita kumpul sini. Nanti setelah daripada kegiatan santunan, nanti di luar sudah ada bakso. Mudah-mudahan sudah datang. Bakso sudah datang belum? Coba lihat bakso Malang sudah datang belum? Tadi saya bilangnya jam 5. Kalau udah datang suruh nyiapin aja. Udah belum? Belum datang? Wah, ditelepon lagi tuh. Teleponnya lupa. Kita udah mau pulang. Ya kan? Nanti saya teleponnya lagi. Mudah-mudahan udah ada di perjalanan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah nanti akan diberikan maidah hasanah dari guru kita Ustaz Wawan. Nah, itu Pak Sumalang tuh baru kita omongin. Stop dulu itu. Suruh nyiapin dulu di salah satu ke sana. Suruh nyiapin dulu 20 berapa. Siapin dulu. Ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Majelis Taklim Nairul Rojak Nahdlatul Wathon maupun Seroja Sehat, dan lebih-lebih para donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ya, kesehatannya ditambah, ketakwaannya ditambah, keimanannya dikuatkan oleh Allah SWT. Itu saja dari saya. Akhirul kalam walahul muwaffiq wal hadi ila sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya kami serahkan kepada guru kita Ustaz Wawan.
Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Summalhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa fi haflatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita Al-Ustadz Ma'sum dan sekeluarga. Semoga Allah senantiasa menjaganya, dimudahkan segala urusan baik dunia ataupun akhiratnya, dikuatkan iman Islamnya, dijadikan keluarganya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunannya jadi keturunan yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para dermawan, donatur-donatur yang kami muliakan, kami cintai. Semoga apa yang mereka telah infakkan, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya, semoga Allah lipat gandakan semua kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampaikan kita kepada salah satu bulan yang agung di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Dzulhijjah, atau lebih kita sebut dengan bulan haji. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi telah pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr." Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Allah cintai, tidak ada amalan yang paling Allah sukai melainkan amalan yang dikerjakan di hari-hari 10. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini beruntung ini sebetulnya Ustaz Ma'sum ngadain satu pas tepat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan haji itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk amalannya, selagi amalannya itu baik. Kemudian sahabat bertanya, qalu wal jihad fisabilillah. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad bisa membandingi ya atau bisa mengungguli amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan haji? Oh, kata Nabi, tidak jihad sekalipun. Jihad tidak bisa mengungguli keutamaan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai tanggal 10 atau Kamis ya, kalau nggak ada perubahan itu. Kecuali ada seseorang, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang keluar rumah bawa jiwa raganya, bawa seluruh hartanya, dia berperang di jalan Allah, hartanya habis, nyawanya gak ada, itu baru tuh sebanding. Tapi udah gak ada itu. Artinya apa? Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, terkhusus kepada kita punya guru, kepada Majelis Ta'lim Nailur Roja, bahwasanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan rutinitas bulanan santunan bertepatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka beruntunglah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya pada hari ini. Alhamdulillah. Kenapa begitu mulia dan agung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Satu di antaranya,
10 pertama bulan Dzulhijjah ada hari yang istimewa pula, yaitu Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu kalau lebih gampang tanggal 8 bulan Haji. Namanya hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Di dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan, dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam setiap tahun memiliki tradisi atau kebiasaan berkurban dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta. Banyak gak tuh? Banyak banget. Nabiullah Ibrahim nabi paling dermawan di antaranya. Dermawannya bagaimana? 1000 kambing dia potong, 300 sapi dia potong, 100 onta dia potong, dibagi nama semua orang. Sampai pata'ajjabanas wal malaikat, sampai malaikat dan manusia takjub, kagum dengan kedermawanan Nabiullah Ibrahim. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Demi Allah, jangankan hanya 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, seandainya aku punya anak laki-laki, terus Allah perintahkan untuk menyembelihnya, pasti aku akan sembelih itu anak. Kalau memang itu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa lama, beberapa tahun, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah meminta anak, dan diberikanlah seorang putra. Siapa anak Nabiullah Ibrahim? Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah Ismail usia 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, nih Nabiullah Ibrahim bermimpi. Apa dalam mimpinya? Ya Ibrahim, ufi binadzika, tunaikan nazarmu untuk menyembelih putramu. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim terbangun. Ini mimpi dari Allah apa mimpi dari syaitan? Maka Nabiullah Ibrahim yatarawwa ayatafakkaru, artinya berpikir antara percaya atau tidak ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Maka disebutlah dengan hari Tarwiyah. Maka disunahkanlah kita untuk melaksanakan puasa sunnah Tarwiyah. Kapan tuh harinya? Lebaran kalau nggak berubah insya Allah hari Kamis ya. Berarti Tarwiyahnya hari apa? Hari Selasa. Nah, Selasa tuh tanggal 8. Berarti kalau yang mampu, yang sehat, hari Selasa insya Allah kita sama-sama puasa. Bagaimana niatnya Pak Ustaz? Ya tinggal niat aja di malam hari. Nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyah sunnatullahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari di hari Tarwiyah. Atau boleh aku niat puasa esok hari di tanggal 8 bulan Haji, boleh. Lillahi ta'ala. Bagaimana keutamaan orang yang berpuasa Tarwiyah? Kata Nabi Muhammad, man shoma yauma tarwiyah a'tahullahu ta'ala sawaba sabri Ayyub alaihi salam ala bala'i. Siapa orang yang berpuasa sunnah di hari 8 atau hari Tarwiyah, maka Allah akan berikan dia pahala seperti pahala sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam ketika ditimpa bala dan musibah oleh Allah. Begitu besar ujian yang diterima oleh Nabi Ayyub dari Allah. Pertama, jasad yang gagah, tampan, habis semua jasad Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan belatung. Dimakan belatung Nabi Ayyub. Dalam sebagian riwayat cuma dia minta Nabi Ayyub, ya Allah jangan kau ambil lisanku, jangan kau suruh belatung untuk menggerogoti hatiku atau jantungku agar aku bisa terus berzikir kepadamu. Sabar Nabi Ayyub. Anak-anaknya diambil oleh Allah, hartanya habis diambil oleh Allah, istri-istrinya pergi meninggalkan Nabiullah Ayyub alaihissalam, tapi sabar tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kan kita mah dikasih meriang dikit gak mau ngaji tuh, dikasih meriang dikit gak mau sholat. Jauh kita mengikuti sabarnya Nabiullah Ayyub alaihissalam.
Tapi dengan kita berpuasa di hari Selasa, insya Allah Allah berikan pahala kita seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah. Itu hari Tarwiyah. Ada lagi di hari ke-9, hari Arafah. Nabi Allah Ibrahim bermimpi lagi. Dalam kitab Rutun Nasihin begitu disebutkan, bermimpi yang kedua kali, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu untuk menyembelih putramu yaitu Ismail. Wah, kata Nabi Allah Ibrahim, inilah betul mimpi dari Allah. Fa'arafa, akhirnya Ibrahim meyakini bahwa ini bukan mimpi dari syaitan, ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim meyakini, disebutlah dengan hari Arafah, tanggal berapa tuh? 9 bulan Dzulhijjah. Idza kana yaumu Arafah, apabila datang hari Arafah, insyaallah hari Rabu tuh. Kalau Kamis Lebaran berarti hari Arafah hari Rabu. Maka siapa orang yang meminta kepada Allah pada hari Arafah seluruh hajat-hajatnya, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat sampai ke hari-hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang berpuasa di hari Arafah, pahala yang Allah berikan menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa di hari Arafah atau hari Rabu gampangnya besok tuh ya, insya Allah. Bagi yang mampu laksanakan puasa, yang tidak mampu tidak masalah karena hukumnya sunnah. Nah, inilah keistimewaan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka adanya pengajian, adanya amaliyah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya sangat besar, amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Wasiatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani. Jadi Wasiat Al-Mustafa. Al-Mustafa itu siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Ali? Sahabat Nabi Muhammad. Terus menantunya Nabi Muhammad, sekaligus anak pamannya Nabi Muhammad. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Abu Thalib punya putra namanya Ali. Sayyidina Ali berarti putra paman sepupunya Nabi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi dalam kitab tersebut Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa wasiat yang Nabi sampaikan? Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi, ra'aitu maktuban ala babil jannati. Kata Nabi apa wahai Ali? Aku melihat di atas pintu surga itu ada tulisan. Ada tulisan, bagaimana tulisannya? Anti muharramatun. Wahai surga, engkau diharamkan dimasuki siapa? Yang pertama, likulli bakhilin, kepada orang yang medit. Jadi di atas surga ditulis di depan pintu surga itu, kata Nabi Muhammad, wahai Ali, di atas pintu surga tercatat tulisan, engkau surga haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Nah, kita pengen surga apa pengen neraka ini? Pengen surga. Di atas pintu surga ditulis surga nggak mau dimasuki sama orang bakhil. Berarti nggak boleh kita jadi orang medit, nggak boleh. Nggak boleh jadi orang kikir, nggak boleh. Harus memiliki sifat dermawan. Karena ditulis di atas pintu surga, setiap orang yang memiliki sifat bakhil, sifat medit, kikir, dia diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Insyaallah ini orang-orang dermawan, donatur, bukan orang bakhil, tapi orang-orang baik semuanya. Berarti diwajibkan masuk surga. Tulisan yang kedua kata Nabi, wa'akin, dan anak yang durhaka kepada kedua orang tua.
Anak yang durhaka kepada kedua orang tua diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi anak-anak tidak boleh membangkang kepada kedua orang tua. Harus taat, turut, kalau dipanggil harusnya nyaut. Dipanggil nyautnya jangan Dek beliin kopi kata ayahnya. Apa sih juru-juru mulu? Enggak boleh. Tapi dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun ketika dipanggil oleh kedua orang tua. Tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Kalau berangkat sekolah jangan lupa cium tangannya dan minta doanya. Tapi Pak Ustadz kan saya sudah nggak ada ayahnya, sudah nggak ada ibunya. Bagaimana cara memberbakti kepada kedua orang tua? Selalu mendoakan kedua orang tua kita, atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kalian ngaji, kalian belajar dengan baik, sekolah dengan baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, maka itu salah satu bagian bakti kalian kepada kedua orang tua kalian, baik masih ada ataupun sudah tiada. Kira-kira ini mau masuk surga apa neraka? Pas semuanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga jangan jadi anak yang durhaka, harus jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Gak boleh mulut kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Dan selalu mencium tangannya. Adik-adik kalau cium tangan ayahnya atau ibunya di mana? Di jidat cium tangannya. Kalau nggak di jidat di mana? Di pipi. Namanya cium tangan ibu kita, ayah kita pakai bibir. Nih. Dihirup. Ustadz bau terasi ibunya tangannya. Karena Ustadz tangannya kasar. Kalian ketahui kasarnya tangan kedua orang tua kalian. Ini adalah salah satu keberkahan buat kalian. Gak enak tangan ibu mah gak wangi. Gak boleh. Cium tangan ibu kita, cium tangan ayah kita. Itu salah satu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah diajarkan. Mau berangkat ibu atau ibaratnya umi, mama, atau lain sebagainya, atau bunda, doain aku mau berangkat sekolah, cium tangannya. Insya Allah itu bagian dari bakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga ditulis di atas pintu surga, kata Nabi, wa namamin. Siapa namam itu? Orang yang suka mengadu domba. Biar temennya nggak pada akur satu dengan yang lain. Ke sini dia bilang begini, ke sana dia bilang begini, biar pada berantem. Akhirnya dia tepuk tangan di belakang, syukurin. Nah dia tuh, itu orang-orang begitu diharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Insyaallah nih kita semua termasuk orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus ketika surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata surga, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku? Surga bertanya kepada Allah. Kata Allah, wahai surga, dirimu aku ciptakan likul zahin wa taqyin, agar kau dihuni atau kau dimasuki oleh orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang dermawan tempatnya di mana? Di surga. Orang bakhil tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Nah maka dengan wasilahnya ada pengajian semacam ini, ada Ustadz Masum guru kita, ada donatur-donatur, ibu-ibu, semua teman-teman yang membantu acara ini, acara santunan, acara pengajian bulanan semacam ini. Maka ini adalah bagian dari kedermawanan mereka, yang mana orang-orang dermawan dijanjikan oleh Nabi Muhammad apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang bertakwa tempatnya di dalam kamu, wahai surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, neraka ikut bertanya kepada Allah. Kata neraka, ya Allah, buat apa kau ciptakan aku? Apa Allah jawab? Wahai neraka, kau aku ciptakan agar kau dimasuki oleh orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang mandut. Tempatnya di mana?
di neraka, naudzubillah. Maka kita nggak boleh mendit sama kita punya teman suka berbagi. Berbagi berarti harta, makanan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, itu semuanya adalah bagian dari kedermawanan. Kemudian yang kata Allah, dan kau aku ciptakan neraka wa mutakabbirin, untuk orang-orang yang sombong. Orang sombong tepatnya di mana? Di neraka. Yang sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahul mutakabbir, Allah yang maha sombong, Allah yang maha angkuh boleh, tapi selain Allah nggak boleh sombong. Manusia tidak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, angkuh, mentang-mentang punya mainan baru nggak mau bergaul sama teman satunya, mentang-mentang punya makanan enak nggak mau gaul sama temannya, nggak boleh. Mentang-mentang dia apa namanya punya hadiah yang baru, sombong luar biasa. Punya sepeda baru, sombong luar biasa. Punya mainan baru, sombong luar biasa. Jangan. Sifat sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat, sombong dengan kekayaan, sombong dengan ketampanan, kecantikan, sifat yang ada di hati dan agar kita terjaga dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di Majlis Ta'lim Nilu Rajab Nahdlatul Watan yang dipimpin, yang diasuh oleh Ustaz Ma'sum, akan di majlis yang barokah, yang makmur, yang masyhur di dunia wal akhirah. Dan setiap orang yang khidmat, yang belajar akan diberikan ilmu-ilmu yang barokah baik dunia ataupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah menyampaikan dengan waktu kalau kita lagi mau maghrib. Saya tawarkan mau makan dulu atau mau santunan dulu. Santunan ya udah, yuk berdiri aja.